Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 20 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini si Broko Kroni dia akan mengasih tahu kepada si Kate Kelvin. Di sini juga dia langsung menelepon si Kate Kelvin dan terlihat si Kate Kelvin yang ada di rumahnya sama si Alia si Ledatel. Lalu di sini si Kate Kelvin juga dia mengangkat telepon dari si Broko Kroni dan si Kate Kelvin juga ngomong kepada si Broko Kroni, "Ada apa Bro Kroni?" kata si Kate Kelvin. Di sini juga si Broko Kroni juga dia mengasih tahu bahwa keluarga Buana sudah tahu bahwa kamu sudah bebas dari tuntutan dan dari penjara itu. Lalu di sini si Kate Kelvin juga menyuruh si Broko Kroni untuk mata-matain di keluarga Buana. Lalu dia juga akan membayar mahal kepada si Broko Kroni. Di sini juga si Broko Kroni juga sangat senang dia menerima kerjaan dari si Kate Kelvin. Lalu di sisi lain, Nana dia akan pergi ke rumah sakit untuk memeriksa lagi junior telinganya. Lalu tiba-tiba dia mimisan dan dia juga langsung sangat kaget dan langsung dia pamitan ke Dewa, dia mau ke kamar mandi. Pas sampai ke kamar mandi di sini darahnya juga mimisan juga tambah banyak dan sampai berapa tisu yang sudah dipakai membersihkan darah itu. Lalu di sini Dewa yang ada di dalam kamar di sini dia berteriak-teriak kepada Nana, "Kamu lagi apa nak? Kok lama benar?" kata Dewa kepada Nana. Di sini Dewa terus-terusan dia memanggil Nana dan Nana juga sangat bingung. Pas dia mau membuang bekas tisu itu supaya tidak ketahuan sama Dewa, dia juga tisu itu yang penuh darah dimasukkan ke tasnya dia. Lalu dia juga langsung keluar dari kamar mandi. Pas sampai ke Dewa, "Kenapa sih kamu lama amat di kamar mandi?" "Nah, tadi dari kamar mandi," kata Dewa. "Saya sakit perut mas," kata Dewa kepada Nana. Di sini Dewa melihat tasnya Nana terbuka dan di situ terlihat ada tisu bekas dan Dewa juga memaksa untuk melihatnya. Pas dilihat tisu itu penuh dengan darah. Di sini juga Dewa juga sangat kaget melihat hal ini. "Kamu itu kenapa sih nak?" kata Dewa. Pas dia mau menceritakan Nana di sini datanglah para Buana. Lalu para Buana juga dia ngomong kepada Nana sama Dewa, "Ada apa sok kamu itu kok kayak gugup kayak gitu?" kata para Buana kepada Nana sama Dewa. Karena terus-terusan ditanya oleh para Buana dan di sini juga Nana juga takut ketahuan, dia juga mengajak Dewa buru-buru pergi dari kamarnya untuk pergi ke rumah sakit. Tiba-tiba datanglah si Livia. Lalu si Livia juga dia ngomong kepada mamanya para Buana, "Entah ini Mas Dewa sama Nana itu kok aneh-aneh terus ditanya nggak bisa menjawab," kata Livia kepada si para Buana. Singkat cerita di sini juga Dewa sama Nana juga langsung pergi dari kamar dan menuju ke rumah sakit untuk memeriksa telinganya junior. Pas di sini Dewa juga pas di mobil dia juga sangat khawatir dengan keadaannya Nana dan penyakitnya Nana. Lain lagi di sisi lain di sini Pak Fajar yang ada di makamnya Mbak Lia, tiba-tiba dari belakang ada perempuannya itu Barani di sini memanggil Pak Fajar, "Kamu Pak pergi dari makamnya Lia Fajar," kata Barani sini. Di sini juga Pak Fajar juga dia sangat kaget dan langsung dia melihat ke belakang dan di sini Pak Fajar juga langsung berdiri dan memarahin Barani. Di sini juga Barani juga dia cekcok dengan Pak Fajar, "Kamu itu siapa?" kata Pak Fajar kepada Barani. Terjadilah cekcok di sini antara Barani sama Pak Fajar. "Kalau kamu mau mendoakan Koko silahkan doakan," kata Pak Fajar kepada Barani. Di sini juga Barani sama Dewa Pak Fajar juga dia duduk dan dia mendoakan Mbak Lia. Lalu sudah mendoakan Mbak Lia, di sini Barani menerima WA dari Tante Saras dan di dalam WA itu, "Bagaimana Fajar sudah diusir belum sama kamu?" kata Tante Saras di WA itu. Lalu di sini Barani juga dia mengusir Pak Fajar dan Pak Fajar juga dia sangat marah kepada Barani. "Kalau gitu biar saya akan pergi dan saya tidak akan ketemu lagi sama kamu selamanya sampai mati pun," kata Pak Fajar kepada Barani. Lalu Barani juga berdiri, "Kamu jangan macam-macam ngomong, ini di depan makam," kata Barani. "Tidak peduli," kata Pak Fajar. Pas dia mau pergi dari makam itu tiba-tiba di belakang sudah ada Tante Saras. Di sini juga Tante Saras sangat marah kepada Pak Fajar dan Pak Fajar juga dia mau salaman sama Tante Saras, tapi di sini dasar orang tua jahat di sini dia juga malah ngaleos dia meninggalkan Pak Fajar.
Lalu Fajar juga tidak banyak basa-basi, dia juga pergi dari makamnya Mbak Lia. Lalu di sini Barani juga mendekati Tante Saras. Lalu di sisi lain di sini Nana sama Dewa juga sampailah ke rumah sakit dan Junior juga sudah diperiksa oleh dokter. Dan di sini Nana juga sampai nanyain kepada dokter bagaimana dengan keadaan Junior, Dok, kata Nana. Di sini juga dokter juga mengatakan kepada Nana sama Dewa bahwa Junior belum pulih benar pendengarannya. Di sini juga dokter juga mengasih saran-saran kepada Nana sama Dewa. Lalu Nana juga pas dikasih saran sama Dewa sama dokter, terlihat Nana juga dalam batinnya dia ngomong, kenapa penyakit saya ini kok tambah parah kayak gini? Ada apa dengan penyakit saya? Kata Nana dalam pikirannya. Singkat cerita di sini juga Dewa sama Nana juga pamitan kepada dokter. Lalu di sisi lain di rumahnya Buana di sini yang lagi menunggu Dewa sama Nana, tiba-tiba gak lama kemudian datanglah Nana sama Dewa dari rumah sakit. Lalu para Buana juga nanyain kepada Dewa sama Nana bagaimana dengan keadaan Junior. Di sini juga Dewa juga sama Nana juga mengatakan kepada para Buana apa kata dokter tadi. Di sini juga para Buana juga diam sama Niratu menyarankan bahwa kita harus berbuat sesuatu supaya pendengarannya Junior semakin normal. Di sini juga dia akan mengadakan ulang tahunnya Junior dan di sini juga dia sebelum mengadakan ulang tahunnya Junior dia akan pergi ke danau. Singkat cerita di sini juga Dewa sama Nana juga dia pergi ke kamar. Lain lagi di sisi lain di sini pas Dewa sama Nana pergi ke kamar, si Brokokron juga pergi ke kamar tapi dia mau mengasih tahu kepada si Kehead Kelvin. Lalu dia juga langsung mengambil HP dan dia juga langsung menelepon si Kehead Kelvin, ngasih tahu bahwa Nana sama Dewa keluarga Buana akan piknik ke danau. Di sini juga si Kehead Kelvin juga sangat senang dan sudah dikasih alamatnya oleh si Brokokroni. Dia juga langsung berangkat sama si Alia si Hilenatel untuk ke danau untuk mencelakai Dewa sama Nana. Lain lagi di sisi lain di rumahnya Panopal yang lagi meeting sama karyawannya. Di sini dia juga akan membuat proyek di danau di mana Nana yang lagi jalan-jalan sama keluarga Buana. Lalu di sini juga Panopal juga dia akan menggunakan keamanan jasadnya Prisa Dewa. Dia juga menelepon Pasha. Lalu Pasha juga di sini menerima telepon dari Panopal dan dia juga sangat senang karena dikasih kerjaan sama Panopal. Singkat cerita di sini Pasha juga dia dikasih alamatnya di mana proyek yang akan dibangun oleh Panopal dan di sini juga dia langsung menelepon Lucky untuk dibawa ke danau itu. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 20 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin palelo lobati soledat karena Mimin tos Buddha. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.